Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Raditya Rudiat dengan NIM G00231150 dari kelompok B1. Saya akan menjelaskan mengenai rektum proprium dan juga kanalis-analis. Nah, untuk hal pertama kali yang akan saya bahas adalah anatomi dari rektum proprium. Jadinya rektum proprium memiliki sisi luar dari rektum proprium terdapat flexura sacralis dan juga flexura perianalis. Nah, flexura perianalis ini disebut juga dengan flexura anorektal. Flexura anorektal ini merupakan kolon yang berbentuk S yang jika dilihat dari sisi lateralnya. Seperti ini. Nah, terus sisi dalamnya terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut juga dengan plicae transversalis recti atau juga transfer- transverse fold of rectum. Nah, di bawah lipatan ini itu mengalami dilatasi yang akan membentuk ampula recti atau rectal ampule. Nah, ampula recti ini terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokigel. Nah, kemudian terdapat zona transisi yang dari rectum proprium dan ke canalis analis. Nah, zona transisi ini ditandai oleh eh, eh, linea anorectalis atau anorectalis junction. Ini sebelah sini. Ini. Nah, area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti jadi plicae longitudinal anal kanal. Kemudian masuk ke anatomi dari kanalis analis. Nah, kanalis analis sendiri terdiri dari tiga segmen. Yang pertama adalah eh, zona kok zona columnaris. Yang bisa terlihat di sini, zona columnaris sudah sini. Zona columnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal atau columna rectalis analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya berupa kolumner atau kuboid. Kemudian masuk ke zona pecten analis yang sebelah sini. Nah, pecten analis ini adalah epitel squamous kompleks non kornifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superior pada zona ini disebut dengan linea pectinata. Ini, yang ini. Nah, linea pectinata ini disebut juga dengan linea dentata. Nah, garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula analis. Yang ini. Ini. Nah, kemudian terdapat zona kutanea yang ini. Zona kutanea ini adalah kulit eksternal yang dipatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Ya, ini. Ini merupakan linea anokutanea. Dan kemudian terakhir ada zona hemorrhoidales. Nah, zona hemorrhoidales ini adalah tempat yang mungkin terjadinya benjolan hemoroid. Nah, benjolan ini terjadi karena adanya pelebaran pada vena heme- ham- hemorrhoidales. Nah, internal hemorrhoid terjadi di atas linea pectina. Nah, sedangkan eksternal hemorrhoid terjadi di bawah linea pectinata. Nah, pada permukaan dalam dijumpai kolumna rectalis atau analis yang merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosom arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteris arteri rectalis superior. Kemudian ditemukan juga valvulae analis yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Dan yang terakhir ada sinus rectalis yang merupakan cekungan antara di antara valvulae analis. Nah, kemudian di kanal-kanal sini terdapat empat otot sphincter. Yang pertama adalah musculus sphincter ani internus, kemudian ada musculus sphincter ani externus, kemudian terdapat musculus corrugator ani, dan yang terakhir adalah musculus puborectalis atau musculus levator ani. Nah,
Dari keseluruhan empat otot tadi merupakan otot polos kecuali musculus sphincter ani externus yang merupakan otot skelet. Nah, ini satu tanda dari otot yang skelet ini saat kita misalkan ngeden itu yang bergerak yang kita rasakan itu merupakan musculus sphincter ani externus. Kemudian kita masuk ke neurovaskularisasi rektum proprium dan juga kanalis analis. Nah, untuk arterinya itu di itu berasal dari arteri rectalis superior, cabang dari arteri mesenterica inferior. Nah, ini cabangnya dari mesenterica inferior, ini superior. Nah, kemudian ada juga arteri rectalis media, ini yang merupakan cabang dari uh, arteri iliaca interna. Nah, kemudian terdapat juga arteri rectalis inferior yang merupakan cabang dari iliaca interna juga. Nah, ketiga arteri ini beranastomosis di linea pectinata. Nah, kemudian untuk venanya terdapat vena renalis superior yang akan bermuara ke vena porta hepatica yang melalui vena mesenterica inferior yang ini. Nah, vena rectalis superior ini juga beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di cava inferior. Nah, pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinata itu akan bermuara ke vena porta. Sedangkan drainase di bawah linea pectinata yang itu akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, pada kondisi sirosis hati, drainase vena akan menuju porta hepatika akan dialihkan melalui anastomosisnya sehingga terjadi hipertensi porta yang dapat menyebabkan hemoroid pada karena kanalis analis. Nah, kemudian yang terakhir, inervasi dari rektum dan kanalis analis. Yang pertama, secara simpatis itu dari nervus splanki, splanknicus, splanknicus lumbalis yang mengaktifkan otot sphincter. Nah, kemudian untuk parasimpatisnya itu nervus splanchnici pelvisi dan yang berfungsi untuk menstimulasi peristaltik dan inhibisi dari musculus sphincter aninternus untuk mempermudah defekasi. Kemudian untuk inervasi otonom berakhir di linea pectinata. Nah, untuk rektum bagian inferior juga terdapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.